Yang ditunggu vaksin corona akhirnya tiba di Indonesia dan saat ini sudah pada tahap uji klinis yang ketiga. Seperti apa proses uji yang harus dilakukan tentunya sebelum nanti bisa digunakan dan juga dimanfaatkan? Ini kita akan berbincang-bincang dengan Profesor Kusnandi Rusmil selaku Ketua Tim Riset FK Unpad. Selamat malam, Prof. Kusnandi. Selamat malam. Baik, dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bergabung juga dengan kita Dr. Erlina Burhan. Assalamualaikum, selamat malam dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Putri? Alhamdulillah baik Dr. Erlina. Dan selanjutnya kita juga sudah terhubung dengan Profesor Dr. I Gusti Ngurah Kade Mahardika selaku ahli virologi Universitas Udayana. Selamat malam Prof. Kade. Selamat malam Bu Putri, selamat malam Prof. Kusnandi, selamat malam Dr. Erlina. Baik, Prof. Kusnandi mungkin bisa dijelaskan, saat ini kabarnya memang vaksin corona ini sudah tiba dan akan dilakukan tahap ataupun uji klinis tahap yang ketiga. Seperti apa hal tersebut dan berapa macam ujian atau yang nanti akan bisa dilakukan terhadap vaksin ini sebelum bisa digunakan? Terima kasih. Kalau kita melakukan uji klinis, yang penting adalah aman dan efektif. Artinya vaksin ini aman, efektif, dia itu bisa membunuh kuman. Bagaimana membunuh kuman? Dia mempunyai zat anti terhadap kuman itu sendiri. Jadi dia membuat zat anti terhadap kumannya. Nah, zat antinya itu nanti bisa diukur, ya, berapa kadarnya dan dilihat berapa peningkatan kadarnya setelah suntikan pertama dan setelah suntikan kedua, sehingga kita bisa tahu berapa efektivitasnya vaksin ini. Ya, dilihat dari jumlah yang disuntik, kan nanti ada placebo dan ada yang dapat vaksin. Itu yang dapat vaksin 820, yang mendapat placebo 820. Dari semuanya itu diikuti selama 7 bulan, kita lihat yang dapat vaksin berapa yang sakit dan yang dapat placebo berapa yang sakit. Di sana kita bisa tahu efektivitas dari vaksin itu bagaimana. Baik, kemudian setelah itu apa proses selanjutnya, Prof? Adakah kemudian kelanjutan prosesnya? Kalau umpamanya uji klinis itu kan ada 3 tahap, ya. Ya. Uji klinisnya 3 tahap dan preklinisnya ada juga. Ya, preklinisnya itu ahli virologi ya yang bekerja untuk mencari antigennya. Antigennya itu digunakan dulu secara kimia dan fisika aman atau tidak. Nah, setelah aman, secara stabil, aman, kemudian disuntikan kepada binatang. Apakah kepada binatang aman atau tidak dan efektif atau tidak? Kalau pada binatang aman dan efektif, baru ke manusia. Di manusia itu ada fase 1, fase 2, fase 3. Fase 1 itu yang diutamakan adalah keamanannya juga. Baik. Ya, fase 2 itu keamanan dan juga efektivitasnya. Fase 3 bedanya dengan fase 2. Kalau fase 3 itu mesti multi center gitu, ya, untuk membandingkan. Baik. Kalau tiap center hasilnya sama, maka vaksin ini bisa dijual belikan. Baik, Dr. Erlina, ini menjadi angin segar setidaknya harapan bagi kita. Ya, betul. Kami sebagai dokter yang menangani COVID ini memang sangat-sangat mengharapkan obat yang spesifik untuk pasien kami dan yang kalau bisa vaksin ini juga mulai ada, dan ini adalah hal yang kita tunggu-tunggu, walaupun dikatakan bahwa vaksin ini sebetulnya baru akan launching di sekitar pertengahan tahun depan, tetapi kita gembira bahwa bulan Juli ini sudah dilakukan uji klinisnya. Mudah-mudahan efektivitasnya sesuai harapan sehingga kita segera terbebas nih dari pandemi ini. Baik, Prof. Kadek juga mungkin punya catatan tersendiri ketika vaksin ini kemudian sudah melewati 2 tahap klinis, sekarang masuk ke tahap ujian ketiga dan akan segera diuji cobakan kepada beberapa orang tentunya di Bandung. Kita lakukan uji klinis itu terhadap 1.620 orang. Baik, itu relawan ya, Prof. Kusnandi?
ya, Itu para dewasa. relawan ya? Ya, relawan ya. Jadi umur antara 18 sampai 59 tahun. Ya, orang-orang yang sehat. Jadi sebelumnya itu kita lakukan pemeriksaan dulu. Baik. Apakah orangnya sehat atau tidak. Kalau sehat baru boleh ikut uji klinis. Karena vaksin itu diberikan pada orang sehat, setelah dapat vaksin nggak boleh sakit ya, harus sehat juga gitu loh. Beda Baik. sama obat. Baik, nanti kita juga akan mendengarkan keterangan ataupun catatan dari Prof. Kadek selaku ahli virologi Universitas Udayana, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.